Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat cinta Islam Channel. Alam kubur adalah alam yang akan dilalui oleh seluruh umat manusia setelah seseorang meninggal dunia. Umat Islam meyakini bahwa setelah seorang wafat dan dikuburkan, akan datang dua orang malaikat yang akan menanyai si mayit di dalam kubur dengan beberapa pertanyaan. Hal ini sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan dalam hadisnya. Jika mayit telah dikuburkan, ia akan didatangi oleh dua orang malaikat berwarna hitam dan biru tua. Yang pertama disebut Munkar dan yang kedua disebut Nakir. Hadis riwayat At-Tirmizi. Bagi orang-orang yang beriman, Allah akan memberikan ketenangan hati dalam menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir itu. Dari Barra' bin Azib mengatakan, Nabi membacakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh. Kemudian beliau bersabda, ayat ini turun mengenai siksa kubur. Ditanyakan kepada orang mukmin, siapakah Tuhanmu? Ia menjawab, Tuhanku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabiku Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dimaksud dengan firman Allah. Allah meneguhkan iman orang-orang mukmin dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan bagi orang-orang kafir, alam kubur menjadi tempat yang sangat membuat mereka sengsara. Hal tersebut karena mereka tidak diberi petunjuk oleh Allah dan tidak dapat menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Sahabat cinta Islam Channel, tahukah kalian bahwa kelak di alam kubur, orang-orang kafir akan mendapat siksa yang amat berat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dikisahkan bahwa ada 99 ular yang siap mengazab orang-orang kafir tersebut. Lalu bagaimana kisahnya? Mau tahu jawabannya? Simak ulasannya dengan menonton video ini hingga akhir. Sebelum lanjut, bagi kalian yang belum subscribe, silahkan untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu. Aktifkan lonceng notifikasinya. Bagikan video ini kepada teman-teman kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sahabat cinta Islam Channel, dalam buku Ar-Ruh wa An-Nafas karya Hafiz Abu Abdullah bin Mandah diterangkan bagaimana hamba yang kafir mendapatkan siksa kubur. Ketika roh dikembalikan lagi ke tempatnya berbaring, Munkar dan Nakir mendatanginya sambil menaburkan tanah dengan kedua taringnya. Mereka menggali tanah dengan rambutnya. Suaranya seperti halilintar yang menggelegar, sementara pandangannya seperti kilatan yang menyambar. Dua malaikat ini mendudukkan mayat itu dan kemudian berkata, siapakah Robmu? Dia menjawab, aku tidak tahu. Kemudian ada yang berseru dari arah samping kubur, kamu memang tidak tahu. Malaikat Munkar dan Nakir memukulinya dengan tongkat besi. Meski timur dan barat menyatu, pukulan ini tidak berkurang. Kuburnya pun menyempit hingga tulang-tulang rusuknya tercecer. Pintu neraka dibukakan di hadapannya. Dia melihat tempat duduk di dalam neraka itu hingga tiba hari kiamat. Sahabat cinta Islam Channel, dalam sebuah dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan para sahabat, Rasulullah SAW bersabda, adakah engkau ketahui kepada siapakah diturunkan ayat ini? Surat Toha ayat 124 yang berbunyi, maka sesungguhnya baginya penghidupan yang sempit. Para sahabat pun menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Nabi SAW bersabda, azab bagi orang kafir di dalam kuburnya itu berupa siksa 99 tinin. Tahukah kamu apa itu tinin? Yaitu 99 ular. Sedang tiap-tiap ular itu mempunyai 7 kepala yang mencakar, menjilat, menggigit, dan meniup hingga bengkak pada tubuh orang kafir. Azab itu berlangsung hingga hari kiamat. Hadis riwayat Ibnu Hibban dan Abu Ya'la. Imam Ghazali menyebutkan bahwa azab itu merupakan jelmaan dari sifat-sifat yang tercela, dari sifat sombong, dari sifat ria, dengki, tipu, busuk hati, dan sifat-sifat lainnya yang berbilang-bilang dan bercabang-cabang, sehingga akhirnya menjelma di alam kubur berupa kalajengking dan ular. Selain akan menyiksa orang kafir saat di alam barzah kelak,
Ternyata ular tinin juga akan menyiksa manusia yang gemar berbuat maksiat selama mereka hidup di dunia. Tidak hanya itu, ular tersebut juga akan menyiksa ibu yang tidak mau menyusui anak-anaknya. Sahabat cinta Islam Channel, ternyata Rasulullah SAW juga pernah menjelaskan bahwa di dalam kubur ada banyak orang-orang yang akan disiksa karena hal sepele, yaitu masalah kencing. Rasulullah SAW pernah melakukan perjalanan dengan para sahabat. Kemudian Rasulullah SAW berhenti di dekat dua kuburan dan memungut pelepah daun kurma, kemudian mematahkannya menjadi dua dan menutupkannya masing-masing di atas kuburan tersebut. Melihat hal ini, kemudian para sahabat bertanya, mengapa Rasulullah SAW melakukan itu? Rasulullah SAW kemudian menjelaskan bahwa penghuni kuburan itu tengah mendapatkan siksa, yang dengan izin Allah, Rasulullah SAW mendengar bagaimana pedihnya rintihan kedua penghuni makam itu. Sembari menutup atas kuburan tadi dengan pelepah daun kurma, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa keduanya disiksa kubur hanya karena urusan sepele, yaitu ketika kencing tidak mensucikannya dengan baik. Maksudnya adalah percikan kencing yang najis itu mengenai bagian dari kain yang dikenakan orang itu, dan kemudian kain itu terbawa pula waktu ia sholat. Mengenai hal ini Rasulullah SAW pernah bersabda. Dari Ibnu Abbas ia berkata, Nabi SAW pernah melewati salah satu sudut kota Madinah dan Mekah. Lalu beliau mendengar suara dua orang yang sedang diazab di dalam kuburnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, mereka berdua disiksa. Mereka menganggap bahwa itu bukan perkara besar, namun sesungguhnya itu perkara besar. Orang yang pertama disiksa karena tidak menutupi diri ketika kencing. Adapun orang yang kedua disiksa karena suka mengadu domba. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lainnya juga menyebutkan perihal siksa kubur ini. Ibnu Abbas meriwayatkan hadis dari Nabi SAW. Kebanyakan orang yang disiksa di alam kubur adalah karena air kencing. Jadi bersihkanlah diri kalian dari air kencing. Hadis riwayat Hakim. Dari Anas radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, segeralah siram dan bersihkan diri setelah selesai buang air kecil, sebab banyak orang disiksa dalam kubur karena dulu mereka bila kencing lantas tidak mencuci kemaluannya dan menyiram bagian tubuh yang terkena air kencing. Hadis riwayat Ad-Daruqutni. Sahabat cinta Islam Channel, demikianlah penjelasan mengenai bagaimana kelak orang-orang kafir akan disiksa di alam kuburnya, dan peringatan Rasulullah SAW mengenai banyaknya orang yang kelak akan disiksa di alam kubur karena tidak bersih dalam buang air kecil. Semoga dengan adanya video ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi kita untuk dapat memperhatikan hal-hal kecil yang menyebabkan kelak akan menimbulkan siksa di alam kubur. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua terhindar dari itu semua, dan semoga kita diberikan jalan yang lurus oleh Allah untuk tetap istiqomah dalam iman dan Islam, sehingga kelak dapat diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk masuk ke dalam surga dengan hisab yang ringan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bisawab. Jika terdapat kesalahan dalam penyampaian ini, admin mohon maaf, dan itu merupakan kesalahan dari admin sendiri. Jika ada benarnya, itu adalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.